Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa ba'du. Alhamdulillah, syukur karunia nikmat Allah dapat berjumpa kembali dalam acara pembacaan kitab As-Siyam yang diterbitkan oleh Darul Ifta Al-Misriyah bersama saya, Sugeng Haryadi, dosen Fakultas Agama Islam dan Kepala Bidang Quran Learning Center Unisula. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membaca Fadailus Shaumi. Setelah pertemuan sebelumnya, kita baca bersama keistimewaan-keistimewaan pada bulan suci Ramadan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fadailus Shaumi. Keutamaan-keutamaan puasa. Warada fi fadlis shaumi wa thawabihi katsirun minal ahadisin nabawiyyati. Berkaitan dengan keutamaan dan pahala puasa, ada banyak hadis-hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskannya. Min dzalika ma warada fi bayani husulil farahi was sa'adati lil insani fid dunya wal akhirah. Di antara hadis itu, hadis yang menjelaskan adanya kebahagiaan bagi seorang yang berpuasa di dunia dan di akhirat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berpuasa itu berhak untuk mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, saat berbuka puasa, dan yang kedua, saat berjumpa dengan Rabb-Nya. وَوَرَدَ أَنَّ الصَّوْمَ يُبْعِدُ عَنِ النَّارِ بِكُلِّ يَوْمٍ 70 سَنَةً. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. Hadis lain menyebutkan bahwasanya ibadah puasa itu dapat menjauhkan orang yang berpuasa dari siksa neraka dengan hitungan 1 hari dapat menjauhkannya sejauh 70 tahun. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa 1 hari di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pasti akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 musim. Wa warada anna shauma yusharriful insana fil akhirati bidukhulil jannati min babin yusamma ar-rayyan wa huwa babun khasun bis-shaimin. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu ma'ahum ahadun ghairuhum yuqalu aina as-saimun fayadkhuluna minhu fa idza dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Hadis yang lain juga menyebutkan ibadah puasa itu dapat memuliakan orang yang berpuasa di akhirat dengan masuk surga melalui sebuah pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan.
yaitu pintu khusus orang-orang berpuasa. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan, tempat dari situlah orang-orang yang berpuasa akan masuk ke surga pada hari kiamat, dan tidak ada satupun selain mereka yang dapat memasukinya bersama mereka. Kemudian malaikat akan bertanya, di mana orang-orang yang berpuasa itu? Lalu orang-orang yang berpuasa pun masuk melalui pintu itu. Dan ketika orang yang terakhir berpuasa itu sudah masuk, pintu Ar-Rayyan itu akan segera ditutup dan tidak akan ada lagi siapapun yang dapat memasukinya. وورد أن الصوم يرضي الله تعالى عن الصائم وعن رائحة فمه رغم كراهة الناس لها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. Sebuah hadis menyebutkan ibadah puasa itu dapat mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang berpuasa. Dan ridha Allah Subhanahu wa taala bahkan terhadap bau mulut orang yang berpuasa itu meskipun orang-orang di sekitarnya menganggap bau. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah yang menguasai demi zat yang menguasai diriku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu jauh lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala dari minyak misk. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut وورد أن الصوم له ثواب ومزية على سائر الأعمال. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. Ibadah puasa itu akan mendatangkan pahala dan keistimewaan dibandingkan amal baik yang lain. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal baik seorang anak manusia akan dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 lipat. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa, karena aku sendiri. Karena ibadah puasa itu dikhususkan untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Orang yang berpuasa itu meninggalkan nafsu syahwat dan makannya hanya untuk mendapatkan ridhoku. Wa ma'na qawlihi illa sawma fa innahu li, dan maksud dari bahwasanya kecuali puasa itu yang hanya diperuntukkan untukku, Allah Subhanahu wa taala, khalisun li la yuqsadu bihi ghairi. Benar-benar murni untukku yang tidak diperuntukkan selainku. Li'annahu ibadatun la yaqa'u 'alaiha hawasul ibad. Fala ya'lamuhu illallahu was-sha'imun. Karena ibadah puasa itu tidak dapat dilihat atau dirasakan oleh indera seorang manusia. Maka tidak dapat diketahui kecuali oleh Allah dan yang berpuasa sendiri. Fasara shaumu ibadatan bainal 'abdi war rabbi, falidzalika adhafahu ila nafsihi wa ja'ala thawabahu bighairi hisabin. Maka ibadah puasa pun menjadi ibadah perantara khusus antara seorang hamba dan Rabb-Nya. Oleh karena itu pun Allah menisbatkan ibadah puasa itu terhadap zat-Nya dan menjadikan pahalanya tanpa batas perhitungan.
Li'annahu la yuta'adda illa bisabri, karena ibadah puasa itu tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan kesabaran. Waqad qala ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berfirman, bahwasanya orang-orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahalanya secara penuh tanpa ada batas perhitungan. Wasabru salah satu anwa'. Sementara itu, sabar ada 3 macam. Sabrun ala ta'atillah. Sabar dalam melaksanakan ketaatan Allah Subhanahu wa taala termasuk perintah berpuasa. Wasabrun ala maharimillah. Sabar dalam memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam menjauhinya. Wasabrun 'alal alami wasyada'idi. Terakhir yang ketiga, bersabar dalam menanggung penderitaan dan kesengsaraan, artinya menahan segala bentuk emosi dan amarah manakala kita sedang diuji dengan berbagai macam ujian. Wa kulluha tujadu fi shaum. Ketiga-tiganya bentuk kesabaran ini ada semua ketika kita sedang berpuasa. Idh fihi sabrun ala ma wajaba ala shaimi minat ta'at. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah ketaatan. Wa sabrun amma harrama alaihi minasyahawat. Yang kedua, sabar dalam menjauhi atau mengontrol syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sabrun ala ma yusibuhu min alamil ju' wa hararatil 'atshi wa dha'fil badan. Dan yang ketiga, bersabar dalam menahan lapar, dahaga, dan lemes atau lemahnya badan ketika berpuasa. Hal itu semata-mata talaban liridallahi ta'ala, hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Falamma kana fi shaumi hadhihi al-ma'ani khassahu Allah ta'ala bidzatihi wa lam yakilhu ila al-malaikati bal tawalla jazaahu binafsihi. Karena bentuk-bentuk keistimewaan sabar saat berpuasa itulah, maka Allah menjadikan puasa khusus untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diwakilkan kepada para malaikat. Allah sendirinya akan memberikan pahalanya. Fa'atas sha'ima ajran min indihi laisa lahu hadd. Maka Allah akan memberikan pahala untuk yang berpuasa dari sisinya tanpa batas. Wala adat, dan juga tidak ada ketentuan berapa. Sangat banyak berarti. Faqala wa ana ajzi bihi, yakni Allah berfirman, aku sendiri yang akan membalas. Akunu lahu an saumihi ala karamir rububiyati la ala istihqaqil ubudiyah. Aku akan membalas orang yang berpuasa karena puasa itu semata-mata karena kemurahan sifat rububiyah. Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, Tuhannya. Bukan semata-mata karena hak hambanya sedang atau telah berpuasa. Ila liqa'in akhir insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.